Republik Islam Iran menilai intimidasi Donald Trump yang ingin menyerang Iran hanyalah sebuah gertakan. Pengerahan kapal militer Amerika Serikat mendekati Iran justru dinilai akan membuat pertahanan Amerika Serikat rentan. Kita akan membahasnya langsung bersama kontributor Metro TV yang tengah menempuh pendidikan S3 di Universitas Internasional Al-Mustafa Iran, Ismail Amin. Mas Ismail, selamat malam. Ya, selamat malam. Sekarang di Iran sore, Mas. Selamat sore waktu Iran. Baik, kemudian ada juga pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Baik, dan pengamat geopolitik dan hukum internasional Raymond Sihombing yang sedang berada di Rusia. Kalau di Rusia sedang apa nih Mas, malam atau siang? Ini jam 3:10, Mas Iqbal. Selamat sore jadinya. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Mas Ismail terlebih dahulu. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News, abang-abang semua. Mas Ismail, Amerika Serikat mengerahkan kapal induknya ke arah Teluk Persia. Bagaimana sikap masyarakat Iran? Karena Anda langsung berada di sana ya. Bagaimana sikap mereka atas adanya informasi ini? Ya, gini Mas Iqbal, di Iran pergerakan militer Amerika seperti ini bukan hal yang baru. Ini sudah berulang kali terjadi, terutama dalam 2 dekade terakhir. Karena itu respon masyarakat cenderung tenang, tidak panik, dan tidak reaktif. Semalam saya keluar malam dan menunjukkan di medsos saya bagaimana situasi dan kondisi terkini Iran. Masyarakat benar-benar normal melakukan aktivitasnya sebagaimana biasa. Mereka tetap keluar ke ruang publik dan aktivitas ekonomi juga tetap berjalan seperti biasa. Hari ini pasar buka, sekolah buka, perkantoran juga berjalan normal. Narasi yang berkembang di publik itu justru melihat ini sebagai bagian dari tekanan psikologis dan perang urat saraf. Jadi sebagaimana dikatakan oleh pemerintah Iran bahwa ini hanyalah semacam gertakan dari Amerika Serikat, bukan sinyal perang yang akan segera terjadi. Masyarakat Iran juga secara mental itu siap dengan apapun yang terjadi. Menurut mereka kalaupun terjadi perang ya silakan perang. Karena masyarakat Iran itu sudah terbiasa dengan pola ini. Kalau dari Amerika itu ada namanya show of force, yang pamer kekuatan, maka masyarakat Iran itu memamerkan ketenangan mereka, memamerkan kesiapan mereka. Dan ini sudah ditegaskan oleh pemerintah maupun juga dari pihak militer bahwa sekecil apapun serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu artinya memicu perang skala besar di kawasan. Dan seluruh target, seluruh pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di kawasan sah untuk menjadi target Iran. Begitu Mas Iqbal. Masyarakat Iran sudah terbiasa diancam, terutama oleh Amerika Serikat. Mas Hasib, belakangan ternyata mengikuti ancaman Iran ini, maksudnya ancaman Amerika Serikat. Yordania dan Uni Emirat Arab disebut siap mendukung Amerika Serikat jika menyerang Iran. Ini ancaman beneran atau bluffing atau semacam memberikan pressure, Mas Hasib? Ya, tentu kita tidak bisa memastikan, Mas Iqbal, apa yang benar-benar akan dilakukan oleh Trump dengan karakter Trump seperti itu. Tapi kita bisa membaca kurang lebih dari perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Yang terbaru misalkan Mas Iqbal, itu sudah mulai muncul media-media Israel memberitakan tentang fase atau masa-masa pengambilan keputusan, yaitu istilah bahwa kemungkinan minggu ini akan menjadi minggu yang menentukan. Jadi kalau ini akan diambil keputusan perang, mungkin itu akan terjadi pada minggu ini. Dan yang kedua, sudah mulai muncul juga kayak semacam hembusan-hembusan berita tentang siapa yang kira-kira akan dijadikan target, yaitu pimpinan tertinggi, katakanlah Ayatullah Ali Khamenei, kemudian simbol-simbol negara dan gedung-gedung pemerintahan dan militer. Karena aksi ini ditargetkan untuk melumpuhkan Iran dan mengganti rezim, sekaligus meminimalisir Iran untuk melakukan serangan balik. Nah ini kalau kita baca, maka sebenarnya dari perkembangan ini tetap ada kemungkinan keputusan itu diambil. Minimal kalau kita kembali dalam 2 data tadi, walaupun memang kalau katakanlah keputusan perang ini diambil sekarang, menurut saya itu akan semakin memperburuk citra dan wajah Amerika Serikat. Karena sekali lagi ini keputusan perang misalkan diambil di saat peristiwa yang dijadikan dalih kesalahan Iran, katakan demo itu sudah tidak terjadi gitu.
Bahkan sekarang kita udah masuk kurang lebih di 29 hari setelah dimulai demo pada tanggal 28 Desember, dan sekali lagi Iran berhasil membalikkan keadaan dari awalnya diserang atau dikritik dan didemo oleh sebagian rakyatnya atas nama ekonomi, lalu kemudian ditunggangi, dan justru di situ titik balik keberhasilan Iran. Nah, oleh karena itu secara cepat-cepat saya ingin mengatakan kalau tetap dalam keadaan seperti ini, Amerika tetap mengambil serangan, saya melihat mungkin analisanya ini tidak cukup hanya ada di Iran, Mas Iqbal. Kita harus buka view Timur Tengah lebih luas lagi, yaitu memasukkan perkembangan di Gaza. Jangan lupa di Gaza hari ini dalam beberapa menit terakhir dipastikan bahwa Israel sudah menyetujui untuk membuka penyeberangan Rafah. Saya ingin mengatakan kalau Iran betul-betul nanti Amerika menyerang Iran, ada kemungkinan sedang terjadi politik barter di antara Trump dengan Netanyahu. Barternya apa? Kita tahu tanggal 28 Desember kemarin ketika Netanyahu ke Amerika, itu kemudian sudah mulai dibuka kembali pembahasan mengenai Iran. Dan kita juga tahu bagaimana kerasnya perbedaan pandangan di antara Netanyahu dengan kantor Trump terkait dengan Gaza, terkait dengan upaya perdamaian di Gaza. Nah, saya ingin mengatakan kalau Trump betul-betul mengambil keputusan menyerang Iran, jangan-jangan ini memang bukti adanya politik barter di antara Amerika dengan Israel, di antara Trump dengan Netanyahu, yaitu Netanyahu dipaksa untuk mengalah dalam konteks Gaza, untuk membiarkan semua ide yang dimiliki oleh Trump, termasuk membuka jalur Rafah, termasuk memulai fase kedua, walaupun sekali lagi Israel sangat tidak happy dengan itu. Dan untuk itu maka imbalannya Netanyahu minta, misalkan ini dugaan saya, bacaan saya, Netanyahu minta agar Iran sebagai musuh yang terbayang dan paling besar sekarang itu bisa diselesaikan atau minimal diringankan bebannya. Karena sekali lagi walaupun sudah antara perang 12 hari militer Amerika Serikat yang datang langsung ke Tel Aviv ya, bertemu langsung dengan petinggi militer Israel. Baik Mas Hasib, saya ingin ke Bang Raymond terlebih dahulu. Bang Raymond, perkembangan terkini terkait dengan rencana serangan Amerika Serikat ke Iran ini, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff ini ternyata mendorong jalur diplomasi. Nah, apakah menurut Anda Trump akan mengurungkan langkahnya untuk menyerang Iran kalau ada pernyataan seperti itu dari Witkoff? Ya, menurut hemat saya, kalau kita melihat peta politik secara global atau geopolitik, seperti misalnya di Moskow 2 hari lalu, Presiden Palestina baru saja menyelesaikan visit atau kunjungannya secara pribadi ke Presiden Vladimir Putin, dan tentu saja ada pembahasan atau ada kesepakatan-kesepakatan yang kita tidak ketahui sampai saat ini dari media atau pemberitaan yang ada di Rusia apa saja yang disepakati, tetapi kemudian yang keluar di berita secara umum bahwa ada kesepakatan antara Presiden Putin dengan Trump mengenai Dewan Perdamaian yang diusulkan oleh Trump. Nah, sekarang menurut saya Trump sedang memainkan dua jalur politiknya. Yang pertama yaitu jalur minyak lewat ancaman kepada Iran, meskipun secara hitung-hitungan seperti yang dikatakan oleh Mas Iqbal tadi bahwa Steve Witkoff lebih memilih jalur diplomatik karena sebenarnya Steve Witkoff juga dapat arahan dari Presiden Trump menurut saya, karena secara hitung-hitungan Amerika Serikat belum mempertimbangkan bahwa serangan besar-besaran ke Iran adalah waktu yang tepat pada saat ini. Minimal dalam minggu ini saya tidak berpikir bahwa Amerika Serikat akan menyerang Iran. Pertama-tama memang kalau kita lihat secara sistem pertahanan udara, Iran setelah perang 12 hari dengan Israel memang hancur-hancuran di sebelah barat daya. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa ada sumbangan dari Rusia tentang yaitu sistem pertahanan udara Iran tidak cukup di sebelah selatan Iran. Nah, ini akibatnya memang sebenarnya Amerika merasa di atas angin untuk menyerang Iran. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, mengapa yang dikirim oleh Amerika Serikat adalah Abraham Lincoln, dan juga kalau kita melihat baik dari beberapa media Israel yang menyatakan bahwa adanya peningkatan jumlah pesawat tempur Amerika Serikat yang ditempatkan di seluruh pangkalan-pangkalan di Timur Tengah,
itu memang ditujukan seperti tadi yang dikatakan oleh kerabat kita yang sedang kuliah S3 di Iran untuk bluffing. Tetapi sebenarnya menurut saya pribadi Amerika Serikat ingin bermain di satu sisi negosiasi mengenai Palestina dan juga region Timur Tengah, tetapi juga di sisi lain di bidang ekonomi mereka ingin mengontrol harga minyak dunia dengan cara ancaman-ancaman seperti ini. Dan tentu saja di sini kita tidak bisa melepaskan masalah konflik Iran dan Amerika Serikat dan kemungkinan serangan Amerika Serikat terhadap Iran terkait juga dengan 3 pemain besar yang ada di dunia seperti Rusia, China, dan juga Amerika Serikat. Kita bisa lihat adanya tawar-menawar seperti yang dikatakan oleh Mas Hasbi tadi, bahwa sebenarnya ada satu deal-dealan. Kalau menurut saya ada beberapa deal-dealan antara Trump dengan Putin dan juga bahkan dengan Xi Jinping dalam hal ini, karena dengan adanya serangan besar-besaran Amerika Serikat terhadap Iran, maka ini akan mengacaukan seluruh peta harga minyak dunia, dan ini akan menyebabkan chaos khususnya kepada RRC tentu saja yang merupakan pengimpor minyak dari Iran sekitar 83%, dan juga 90% minyak yang datang dari Iran itu ditujukan ke Asia secara global. Artinya apa? Akan terjadi kekacauan yang besar, dan Amerika Serikat berkepentingan untuk tidak menimbulkan kekacauan itu minimal untuk waktu terdekat ini. Itulah sebabnya menurut saya dalam waktu dekat Amerika Serikat belum akan berani memutuskan untuk menyerang Iran. Meskipun kalau kita kembali lagi mengenai apakah Trump akan menyerang atau tidak, hanya Trump dan Tuhan yang tahu. Karena sebenarnya ini tadi relevan sama pernyataan Mas Hasib yang menyatakan kalau misalnya serius harusnya ancaman dilaksanakan minggu ini. Oleh karena itu kalau kita dengarkan ya pernyataan Trump, ini Mas Ismail, Mas Hasib dan juga Bang Raymond, ada kata-kata just in case di situ. Artinya ini menyesuaikan keadaan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terutama soal sikap IRGC yang menyatakan bahwa setiap serangan militer terhadap Iran akan membuat seluruh pangkalan militer Amerika Serikat sebagai target serangan yang sah. Nanti saya akan ke Mas Ismail usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Anda kembali di Prime Time News, pemirsa, kami masih membahas terkait dengan eskalasi dan dinamika terkini pasca ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa kapal induk Abraham Lincoln dan juga missile destroyer atau kapal penghancur misil ini sudah dikerahkan, namun ada kata-kata just in case di situ. Artinya ini masih belum bisa dipastikan kapan serangan ini akan berlangsung. Namun masyarakat Iran menyatakan tidak takut terhadap ancaman tersebut. Nah, kita masih bersama Mas Ismail, Mas Hasibullah dan Bang Raymond. Saya ingin kembali ke Mas Ismail yang sekarang berada di Iran. Mas Ismail, IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, ini menyatakan bahwa setiap serangan militer terhadap Iran akan membuat seluruh pangkalan militer Amerika Serikat sebagai target serangan yang sah. Nah, apakah ini artinya balasan Iran akan jauh lebih besar daripada serangan balasan terhadap Israel 2025 lalu? Ya, Mas Iqbal, pesannya dari apa yang disampaikan oleh Panglima Pasukan Garda Revolusi Islam Iran ini jelas. Jika Iran diserang langsung oleh Amerika, maka responnya tidak akan terbatas seperti saat menghadapi Israel, tetapi akan menyasar sumber serangan, yaitu aset dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Jadi semua tentara Amerika Serikat itu akan menjadi target sah dan legal bagi Iran. Artinya ini bukan ancaman emosional, tapi kalkulasi militer. Kalau yang menyerang adalah Amerika, maka respon ditujukan langsung ke infrastruktur militer Amerika di kawasan, bukan sekedar sekutu. Tapi kalau yang menyerang adalah Israel, maka yang diserang balas adalah khusus Israel saja. Jadi otomatis ketika yang melakukan serangan adalah Amerika dengan persiapan-persiapan yang telah dilakukan sekarang, maka batasannya akan menjadi lebih luas, cakupannya menjadi lebih luas dari serangan pada perang 12 hari yang lalu. Ayatullah Ali Khamenei itu mengatakan bahwa Iran ini tidak suka perang. Iran adalah bangsa yang mencintai perdamaian dan akan berusaha untuk menghindari perang. Tapi kalau Iran diajak duluan, maka Iran dalam kondisi siap. Begitu Mas Iqbal. Oke, dan kalau kita berbicara soal serangan balasan Iran ke pangkalan militer di Amerika Serikat di Qatar, Mas Hasib, serangan yang terjadi pada Juni 2025 lalu di pangkalan militer AS di Qatar, ini dinilai sebagai pukulan besar bagi Amerika Serikat. Apakah ini akan mempengaruhi Trump jika ingin menyerang Iran saat ini, Mas Hasib? Mas, tapi waktunya terbatas. Saya ingin membatasi mungkin
orang selalu membandingkan dengan perang 12 hari. Menurut saya berbeda, tapi ini waktunya tidak memungkinkan. Saya ingin ke poin yang kedua. Saya setuju tadi bahwa ini pasti melalui kalkulasi oleh para pihak untuk siapa yang akan backup, terutama kalau akan perang total dengan Amerika pasti butuh backup. Kalau kita belajar dari perang 12 hari bulan Juni kemarin, maka sebenarnya saat itu kan pilihannya Iran mau perang total juga, tapi menelunya datang ke Rusia. Ternyata saya menduga dan saya sampaikan juga di salah satu TV itu akan menentukan. Ternyata setelah pulang dari Rusia, itu yang dipilih adalah menyerang Qatar dengan serangan terbatas, dan beberapa hari kemudian diberitakan bahwa itu sudah dikasih tahu sebelumnya. Artinya apa? Ada dua layar yang sekarang dimainkan oleh elit-elit ini. Yang pertama adalah panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan adalah panggung yang retorik yang itu disampaikan gertak menggertak baik Iran maupun Amerika. Tapi di belakang mereka betul-betul mengkalkulasi, termasuk mendorong di mana kemungkinan pilihan diplomasi. Kita baca Iran sejak awal itu sudah diberitakan dia kontak dengan Witkoff gitu. Artinya apa? Walaupun garang di depan TV, di depan publik, tapi di belakang Iran betul-betul mengkaji bahwa kalau berperang akan makin susah, akan makin hancur-hancuran semuanya gitu, dan itu akan ekonominya makin berat, kemudian militernya juga makin berat gitu. Sebaliknya juga Amerika juga sama, walaupun dia merasa gagah dan merasa kuat di atas media, di atas panggung, tapi tetap aja di belakang dilakukan kalkulasi-kalkulasi karena tadi yang disampaikan oleh Mas Mas Ismail, Bang Raymond. dari Rusia tadi, ya bahwa Bang itu Raymond. ada kepentingan para pihak semua, dan persis di situ menurut saya Amerika tidak bisa sendiri, dia harus juga memikirkan kepentingan katakanlah koalisinya di Teluk. Nah ini yang akan menjadi terdampak langsung gitu. Karena sebagaimana disampaikan oleh Iran, kalau kemudian Iran diserang, maka seluruh pangkalan militer Amerika di kawasan di Timur Tengah itu sah untuk dijadikan sebagai target balasan. Jadi sekali lagi ini ada politik depan, ada politik belakang panggung, dan saya yakin semua pihak itu sedang mengkalkulasi apa yang mau dibuat, dan kita berharap sebagai warga dunia yang menginginkan perdamaian, para pihak ini memilih untuk diplomasi dan perdamaian dan tidak lagi menimbulkan jatuh korban. Menurut saya Baik, itu juga salah satu perbedaan dari krisis sekarang dengan Juni. Kalau Juni itu kan betul-betul Iran itu diserang, dia nggak melakukan apapun. Tapi kalau hari ini ada korban jiwa ribuan. Yang itu artinya walaupun benar ada penyusup, pemerintah Iran tetap harus dengan tanggung jawab, paling tidak kenapa kok ada penyusup yang akhirnya menimbulkan ribuan korban jiwa. Secara demokrasi, jiwa-jiwa itu harus dipertanggungjawabkan. Dan lagi-lagi itu membedakan posisi Iran hari ini dengan posisi di bulan Juni, termasuk di hadapan masyarakat dunia. Oke, itu juga yang kalau tidak salah dinyatakan oleh anak dari Presiden Masoud Pezeshkian ya, untuk sooner or later itu harus segera dijelaskan ke publik termasuk ke masyarakat Iran. Bang Raymond, pertanyaan yang sama, serangan balasan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar Juni 2025 lalu. Ini pukulan besar bagi Amerika Serikat. Ini apakah akan mempengaruhi Trump jika ingin menyerang Iran saat ini, Bang Raymond? Masih di mute audionya Bang Raymond? Ya, mohon maaf. Kalau saya lebih melihat ke gambar global bahwa betul apa yang disampaikan oleh Mas Hasib tadi, bahwa ada hitung-hitungan atau kalkulasi baik secara militer maupun secara ekonomis dan secara geopolitik. Untuk Iran maupun untuk Amerika Serikat, khususnya untuk Amerika Serikat yang sekarang sedang punya kepentingan untuk membesarkan PBB atau quote-unquote tandingan PBB yang dianggap oleh Trump sudah tidak berfungsi gitu PBB, maka untuk saat ini untuk menyerang atau belajar dari serangan Iran terhadap Qatar, sebenarnya kalau kita bicara soal serangan Iran terhadap Qatar itu bagian kecil dari kekuatan militer yang dimiliki oleh Iran. Kita tahu bahwa ada ancaman terhadap kapal Abraham Lincoln oleh Iran dengan drone-drone tempur Iran yang harganya murah, dan itu bisa mengakibatkan kerugian total besar bagi Amerika atau militer Amerika Serikat. Itulah sebabnya ada hitung-hitungan politik dan hitung-hitungan militer tertentu yang dibisikkan kepada Donald Trump untuk tidak memulai saat ini, setidaknya untuk satu minggu atau mungkin 2 minggu ke depan, sampai ada kejelasan mengenai peta besarnya. Peta besarnya adalah apa yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa dia ingin
membuat satu kesepakatan damai mengenai Palestina, lalu mengenai Ukraina dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Trump menurut saya pribadi, menurut hemat saya, belum berani atau bisa dikatakan masih takut untuk memulai serangan ini. Tetapi kita tidak tahu karena Trump orang yang menurut hemat saya susah ditebak seperti itu. Oke, susah ditebak tapi tentu kewaspadaan itu tetap ada dan mungkin tetap dirasakan oleh masyarakat Iran. Terakhir, Mas Ismail, masyarakat di sana dan mungkin termasuk Anda, WNI yang berada di Iran saat ini, apakah meskipun menyatakan tidak takut ya, apakah tetap ada kewaspadaan yang dibangun atau kehati-hatian yang dibangun mewaspadai ketegangan yang terjadi saat ini dan ancaman dari Amerika Serikat, Mas Ismail? Ya, Mas Iqbal, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, saya sendiri melihat tidak ada tampak kekhawatiran atau kecemasan dari warga Iran. Saya beberapa hari ini sering keluar rumah dan melihat aktivitas sebagaimana biasa. Masih tetap berjalan secara normal, kondisi ekonomi juga relatif stabil dan kembali normal pasca kerusuhan. Aktivitas pasar, distribusi barang, kegiatan usaha, itu berjalan sebagaimana biasa. Saya sendiri bertanya kepada warga Iran, apakah tidak ada kekhawatiran dengan adanya ancaman atau kemungkinan serangan dari Amerika Serikat. Mereka mengatakan kami sudah biasa diancam. Dan menyebutkan bahwa kalaupun terjadi perang, ya silakan perang. Kami akan siap dengan semua konsekuensinya. Karena Iran adalah kita kenal sebagai dengan ideologi, dengan kepercayaan mereka, dengan keyakinan mereka, dengan doktrin-doktrin yang mereka dapatkan dengan sebagai Republik Islam Iran, mereka meyakini bahwa kalaupun kami mati dalam perang ini, kami akan mati syahid. Ini ideologi yang seperti ini yang kemudian begitu sangat menghujam di hati-hati mereka, sehingga sama sekali tidak ada tampak, saya lihat ada kekhawatiran. Bahkan kemarin malam itu ada peringatan perayaan karena memperingati hari wilada Imam Hussein, salah satu imam yang diyakini umat Islam Syiah yang mayoritas di Iran. Itu mereka keluar rumah, menyalakan kembang api, menyalakan petasan. Jadi sama sekali saya tidak bisa mengatakan bahwa ada tampak kekhawatiran atau kecemasan dari wajah-wajah mereka. Sebagaimana normal, sebagaimana biasa. Yang ada justru kekhawatiran dari kami warga asing yang ada di sini. Terutama dari pihak KBRI Tehran itu sudah menghimbau, bahkan sudah mengatakan telah memberikan plan-plan, konsep-konsep siaga. Jika telah mencapai siaga 1, maka ini yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia yang ada di Iran. Sudah diberikan nomor kontak yang harus dihubungi, komunikasi terus terjalin antara warga negara Indonesia yang ada di 7 kota besar di Iran. Begitu Mas Iqbal. Baik Mas Ismail, kalau begitu salam ya untuk semua teman-teman warga negara Indonesia di Iran. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih juga Mas Hasib dan Bang Raymond sudah bergabung dengan Prime Time News. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.